Rudal dengan kecepatan 8.507 meter per detik senantiasa membawa Amerika Serikat kembali ke meja perundingan. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Rudal balistik antar benua atau Intercontinental Ballistic Missile atau disingkat ICBM Dongfeng 41 telah diakui dunia dan telah menjadi senjata nasional pasukan pertahanan China di abad 21. Dongfeng 41 asal negeri tirai bambu dan LGM-30 Minuteman III dari Amerika Serikat serta Topol M dari Rusia adalah rudal antar benua paling canggih di dunia saat ini. Namun, Dongfeng 41 mendominasi jangkauan yang lebih jauh, kecepatan yang lebih cepat, dan biaya yang lebih rendah. Seberapa hebat Dongfeng 41 rudal balistik andalan negara dengan perekonomian kedua terbesar di dunia ini? Panjang rudal Dongfeng 41 sekitar 16,5 meter dengan diameter 2,73 meter, sedangkan beratnya mencapai 63,5 ton. DF-41 bisa diluncurkan secara manuver maupun diluncurkan di tempat yang tetap. Jangkauan maksimumnya bisa mencapai 14.000 km, yaitu jarak antara Beijing sampai ke Washington. Singkatnya, rudal balistik DF-41 adalah hadiah spesial yang khusus dirancang untuk negeri Paman Sam. DF-41 bisa menghancurkan semua target kota di dunia. Rudal balistik negeri Panda ini dapat membawa hulu ledak nuklir sebanyak 10 rudal dengan jumlah berat sebesar 150.000 ton TNT bahan peledak. DF-41 bisa menyerang banyak target secara bersamaan. Kekuatannya yang dahsyat bisa membuat 10 kota besar hancur seketika. Tentu saja, ia juga dapat membawa satu hulu ledak sebesar 5,5 juta ton TNT bahan peledak untuk membumi hanguskan sebuah megacity. Mungkin ada teman yang kurang mengerti dengan arti 5,5 juta ton TNT. Maksudnya, itu setara dengan 370 unit bom atom yang digunakan Amerika Serikat untuk menghancurkan kota Hiroshima di Jepang. Bom atom Amerika Serikat saat itu hanya seberat 15.000 ton. Jadi daya penghancuran sebanyak 370 bom atom adalah jauh di luar imajinasi Anda. Saat tombol peluncuran ditekan, rudal Dongfeng 41 akan melesat ke langit seperti pedang tajam. Kecepatan terbang maksimumnya bisa mencapai 25 maher yang mencengangkan, atau lebih tepatnya 8.507 meter per detik, dan hanya butuh waktu 16 menit untuk mencapai London atau 20 menit mencapai kota New York. Kemampuan penetrasinya sangat kuat, dapat mengorbit selama penerbangan, sehingga semua sistem pertahanan udara canggih apapun akan sangat sulit untuk mencegatnya. Pada saat DF-41 mencapai target yang telah ditentukan, dia akan meledak di posisi terbaik di atas kota yang ditargetkan. Dengan menghitung kekuatan ledakan nuklir, Anda dapat mengetahui seberapa mematikannya. Ketika 5,5 juta ton bom nuklir meledak akan langsung menghasilkan bola api raksasa yang jauh lebih panas dan terang dari tata surya kita matahari. Ledakan ini dapat mencapai diameter mengerikan sebesar 3,8 km, suhu bola apinya yang panas berkobar hingga 6.000 derajat.
Radiasinya akan menyebabkan semua yang ada di dalam bola api seperti bangunan, mobil, pohon, dan semua makhluk hidup menguap dan menghilang seketika. Bahkan, orang yang berjarak 25 km dari pusat ledakan akan menderita luka bakar 3 derajat. Kulit mereka akan cepat terkarbonisasi sampai ke akar tulangnya. Selain itu, pada saat meledak, bola api besar akan memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan dan langsung menerangi seluruh kota. Banyak orang akan langsung dibutakan oleh silau cahaya tersebut. Tentu saja gelombang kejut atau shock wave yang menyusul kemudian akan lebih mematikan daripada radiasi cahaya. Pada saat ledakan, gelombang kejut tak terbatas akan menyebar dengan cepat dari pusat ledakan ke sekitarnya. Dan sebagian besar bangunan dalam jarak sekitar 12 km dari pusat ledakan akan langsung rata dengan tanah. Kemudian, semua bangunan dalam jarak 35 km tersebut akan hancur total. Secara umum, puluhan detik setelah ledakan nuklir Dongfeng 41, sebuah megacity akan lenyap. Jiwa manusia yang tak terhitung jumlahnya akan berada dalam kematian seketika. Atau bahkan bila ada orang yang berhasil lolos dari hantaman ganda gelombang kejut maupun radiasi cahaya, tetap tidak bisa lepas dari radiasi nuklir berikutnya. Kapasitas nuklir yang sedemikian besar akan menghasilkan jamur besar setelah ledakan. Ketinggiannya hingga mencapai 26 km, diameternya paling tidak akan mencapai 58 km dengan ketebalan awan setidaknya 9,5 km besarnya. Awan jamur gelap yang berdebu ini akan mengaburkan langit dan menjerumuskan kota ke dalam kegelapan. Ketika udara dingin dan hangat saling bertabrakan di ketinggian, hujan hitam lebat dengan radiasi mematikan akan turun dan mencemari seluruh kota. Dan semua orang yang selamat akan terpapar radiasi nuklir. Ini adalah Dongfeng 41 buatan China. Kekuatannya sangat dahsyat. Tidak ada negara manapun yang bisa menahan pengebomannya. Rudal balistik antar benua Dongfeng 41 dapat membawa Amerika Serikat langsung kembali ke meja perundingan kapan saja. Karena setelah DF-41 diluncurkan, rudal balistik ini akan langsung meledakkan negara musuh kembali ke zaman batu. DF-41 adalah bodyguard perdamaian, hadiah spesial untuk negara hegemoni barat. Seperti kutipan terkenal dari pemimpin legendaris China, Chairman Mao, China tidak menginginkan perang, tetapi China juga tidak takut perang. Jika suatu negara berjuang untuk persatuan, persatuan akan bertahan. Namun jika menyerah untuk mencari persatuan, dan persatuan itu akan mati. Tentu saja, setiap negara di dunia harus hidup berdampingan secara damai. Perdamaian adalah tujuan akhir, dan perjuangan adalah sarana perdamaian. Perdamaian itu bersifat relatif, sedangkan perjuangan adalah mutlak. Hanya dengan melalui perjuangan, barulah ada kedamaian sejati. Pastikan Anda subscribe dan share akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!